Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Gerai ponsel di Tarakan, Kalimantan Utara dirampok seorang pria. Akibatnya pemilik merugi hingga belasan juta rupiah. Seorang wanita di Samarinda histeris saat mengetahui kecilnya ganti rugi yang ditawarkan Pemkot untuk rumahnya. Jelang pemilu serentak, Kodam 6 Mula Warman siagakan belasan ribu personel. Dari rekaman kamera pengintai, seorang pria yang mengenakan helm, berkaos gelap dan bercelana pendek ini masuk ke dalam toko dan bertanya-tanya pada penjaga gerai ponsel di Sebengkok. Sejurus kemudian pria itu mengeluarkan senjata tajam mirip badik dan merampas uang penjualan sembari mengancam penjaga toko. Korban yang nampak berusaha melawan dan mengejar pelaku namun tidak membuahkan hasil. Sufrianto Tanduk, sang pemilik gerai, Kamis siang menyebut kerugian akibat peristiwa tersebut di kisaran belasan hingga 20 juta rupiah. Saat pelaku melarikan diri, warga menemukan 2 juta rupiah yang terjatuh dan diserahkan kepada penjaga gerai. Itu uang, Pak. Berapa? Itu kalau sesuai dengan penjualan anak-anak untuk sampai saat ini, kita belum tahu pasti total kerugiannya itu berapa karena sementara dihitung. Tapi perkiraan kita itu di atas 11 juta, Pak. 11 juta ya? Ya, mungkin sampai mau 20. Ya, dari pelaku itu, dia membawa pisau tajam, Pak. Jadi pas kejadiannya itu, pura-pura sebagai pelanggan, tapi langsung keluarin pisau tajamnya itu lalu membawa ini lari itu. Jadi ada ancaman pakai senjata tajam? Ya, ada ancaman. Mengantisipasi hal serupa, gerai tersebut dipasang pengaman. Pemilik gerai berharap polisi segera menangkap pelaku karena ciri-ciri fisiknya terlihat melalui kamera pengintai. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pada jam 14.18 waktu Indonesia bagian tengah di sini stasiun relay. Kebakaran sebuah toko roti yang direkam seorang relawan kemanusiaan ini terjadi di Gunung Guntur, Balikpapan, Kamis sore. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas dan membesar. Kurang dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan setelah petugas dan relawan pemadam berjibaku. Salah satu pekerja toko menyebut api bermula dari kompor gas yang bocor. Waktu kejadian itu Bapak ada dengar suara, Pak? Nggak ada. Tiba-tiba langsung kejadian apa, Pak? Api aja. Api aja langsung. Itu berasal dari mana, dapur? Dari LPG. Oh, dari LPG. Untuk aroma-aroma LPG sebelumnya itu ada keciuman nggak, Pak? Nggak ada ya? Tiba-tiba aja begitu ya? Oh, Saat kejadian Bapak di mana, Pak? Ada di dapur. di dapur. Oh, sumber apinya itu di dapur, di gas itu di Iya, dapur. waktu bikin bolu. Itu lantai 1. Lantai bawah. Oh, lantai bawah ya. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Usman Ali mengatakan, saat api masih berkobar terdapat anak kecil yang berada di lantai 2. Namun ia berhasil diselamatkan oleh pekerja toko. Mana TKP di persimpangan 3. Untuk yang terbakar ini informasi satu usaha untuk penjualan makanan. Saat ini api sudah dapat kita padamkan, keadaan aman. Untuk rumah
atau lokasi yang terbakar saat ini masih satu dan mungkin ada imbas seperti itu. Tadi informasi bang bilangnya ada korban tapi diselamatkan oleh bapaknya ini, bang. Ya, karena rumah ini bertingkat, api kelihatan dari bawah, jadi anak diselamatkan, diturunkan dari lantai 2. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Mobil pemadam ini dikerahkan petugas untuk membantu evakuasi mobil pengangkut BBM yang menabrak bambu di kawasan Gunung Mangga, Samarinda. Sepanjang evakuasi, arus lalu lintas terlebih dahulu dihentikan untuk menghindari berbagai kemungkinan. Lurah Sungai Dama, Lamiru menyatakan kecelakaan semacam ini sudah sering terjadi. Agar korban tidak semakin bertambah, Lamiru meminta pemerintah provinsi secepatnya mencarikan jalan alternatif. Ini dinilai penting mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu jalan utama dari dan ke Balikpapan menuju jalan tol. Saya ini dari pemerintah kelurahan, karena di Gunung Mangga ini bukan hanya ini kali, sudah berkali kejadian. Korban sudah beberapa puluh orang korban, mobil maupun manusia sudah banyak. Jadi saya harapkan dari pemerintah provinsi prioritas untuk Gunung Mangga ini cepat diselesaikan. Ini harapan masyarakat, karena ini jalan satu-satunya jalan dari dari Balikpapan ke Samarinda, Samarinda ke Balikpapan. Kemudian masyarakat yang sangat cukup banyak. Ini harus perlu dipikirkan dari pemerintah provinsi. Truk pengangkut BBM bernomor polisi KT8595 Beki ini menabrak pohon bambu di Gunung Mangga, Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda Ilir, Rabu siang. Sopir truk sengaja mengarahkan kendaraannya ke bambu tersebut untuk menghindari jatuhnya korban setelah remnya blong. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah deretan kendaraan yang hendak membeli BBM di SPBU Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir, Kamis siang. Mobil-mobil tersebut mengantre demi bisa membeli BBM jenis Pertalite. Warga menyebut antrean semacam ini menjadi pemandangan rutin. Demi bisa mendapatkan BBM, mereka harus mengantre hingga 1 jam. Sudah begitu, tak jarang mereka harus pulang tanpa mendapatkan BBM. BBM apa ini, Pak? Pertalite ya? Sudah sering antri seperti ini atau seperti apa? Sudah sering ya? Tiap pagi begini? Iya. Tiap pagi? Oh iya. Kalau ngantri itu kira-kira makan waktu berapa lama, Pak? Setengah jam, bisa sampai sejam. Berapa? Setengah jam? Sampai sejam. Pak, pernah nggak nemuin kejadian sudah ngantri panjang, tak tahu sampai depan SPBU habis? Sering sih, Mas. Sering? Nah, kalau sudah begitu, kayak apa bapaknya? Ya, mau nggak mau kita cari lain lagi. Cari lain lagi? Keliling lagi? Kurang lebih 15 menit. 15 menit, Pak ya? Tiap pagi begini atau bagaimana, Pak? Tiap pagi. Tiap pagi ya, mengantri ya? Ini sebelumnya di SPBU lain kosong atau bagaimana, Pak? Kalau SPB yang lain, saya nggak tahu. Jelas kan baru di sini. Baru di sini ya? Pagi ya? Ada sekitar berapa mobil tadi ngantri, Pak? Sekitar 50 lah. 50 ya? Panjangnya antrean membuat pemilik SPBU heran. Ia menyebut pasokan Pertalite di tempat usahanya mencapai 16 ton per hari, sedangkan Pertamax dipasok sesuai permintaan.
Pertalite Tiap hari pertamanya 16 ton Pak, 16 ton untuk Pertalite. 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 Oke, untuk Pertamax Pertamaxnya tergantung permintaan, jadi sesuai permintaan SPBU yang dikirim. artinya dengan 16 ton Pertalite harusnya cukup Pak ya? Harusnya cukup nih. Harusnya cukup ya. Itu habisnya berapa hari, atau 1 hari habis atau gimana Satu Pak? hari habis. 1 hari habis dan besok pengiriman lagi. Ya. Seperti itu terus Pak ya? Ya, tiap hari seperti itu. Sepanjang antrean, seorang Babin Kamtipmas turun memantau situasi. Ini dilakukan agar antrean tersebut berjalan aman dan lancar. Jadi untuk pagi ini terpantau antrian agak panjang. Ya, kami di sini sebagai Babin Kamtipmas membantu pengaturan biar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Lanjut ya. Pak Teguh, ini antrian kendaraan jenis apa dan kendaraannya Pak? Ini ada antrian solar sama antrian untuk Pertalite. Pertalite ya? Ya. Kian panjangnya antrean memunculkan berbagai dugaan, dan salah satunya adalah penjual eceran. Keberadaan mereka sulit terdeteksi karena ikut mengantre di SPBU bersama dengan pembeli lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.